Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa tersenduh, ketika mata memandang saling beradu, muncullah hati, muncullah watak, muncullah pemuda jantan pelindung dan perkasa. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Ana Sambayon, Bambang Jeger, Asti Suhastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Os. Dalam episode 90 menampilkan Potret Kaca-Kaca bagian ke-30 dengan judul Selamat Tinggal Solo. Naskah karya Jagat Hermanto. Dalam episode ini didukung oleh Riswati sebagai Darti, Ferry Fadli sebagai Galang, Haryoko sebagai Pak Sabar, Heni sebagai Putri, dibantu oleh Endang, Rifki, Pegis, Sunario, dan Elias, pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP dengan sutradara Yodam Hardono. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Flu dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu.
Pada kisah Putri Solo diceritakan bahwa orang Indo yang dipanggil Tuan Ronald oleh Herjuna telah tertarik oleh sebuah drama radio yang diciptakan oleh Herjuna dengan hanya 2 pelaku, yaitu Christina dan Galang. Kisah itu memang lain daripada yang lain yang pernah ada dalam kisah sebuah drama. Kisah yang penuh tegang dalam dialog cinta yang lembut dan kadang menegangkan. Maka sudah pantaslah apa yang diperankan oleh Christina sebagai Putri Solo saat itu. Siapa itu? Saya, Bule. Oh, aku kira siapa. Dapat karcisnya? Dapat, Bule. Tapi kereta ekonomi. Kenapa tidak membeli kereta senja saja? Kan enak duduknya. Kasihan kamu. Bagi saya sama saja, Bule. Ekonomi ataupun senja. Semula memang saya ingin naik senja, tapi tiketnya habis. Yang tinggal hanya ekonomi. Jadi ya terpaksa saya beli. Oh ya, Paman belum pulang? Katanya hari ini ada temu wicara, Lang. Tadi malam kau sudah pamitan sama pamanmu? Ya sudah, Bule. Tapi katanya Paman Sabar akan datang sekitar jam 4. Jadi masih ada kesempatan untuk bertemu dengan Paman. Ya sudah, kalau kau sudah bicara sama pamanmu. Lalu di mana Putri? Dia sedang ke perpustakaan. Tapi Putri bilang suruh jemput jam 12:30. Adikmu itu memang tidak tahu diri. Apakah dia itu tidak berpikir kalau kamu itu juga capek? Putri juga tidak memaksa saya untuk harus menjemputnya. Kalau saya tidak menjemput jam itu, ya dia juga akan pulang sendiri di antara kawannya. Jangan jemput dia. Lebih baik kau gunakan istirahat dulu. Tidak perlu, Bule. Biarpun hanya 1 jam, kau harus istirahat. Biar Bule yang merapikan pakaianmu. Sudah saya siapkan kok. Ada-ada saja anak satu itu. Apa maksudnya menulis coret-coretan segala? Seperti anak kecil saja. Dia memang paling suka menyindir aku. Oh, sudah datang dia. Kalau kata orang tua kita dulu, perempuan bersiul itu tidak boleh. Apalagi dalam rumah, bisa mengundang setan tuh. Kok seperti anak kecil yang ditakuti saja? Apa hubungannya setan dengan bersiul, Mas? Dan seandainya ya, aku pengen ngerti, kayak apa sih setan itu? Putri tidak percaya kalau setan itu ada. Aneh, setan kok tidak ada. Nah, kalau menurut kamu bagaimana? Ya tidak ada. Setan itu hanya kiasan, Mas. Sebenarnya setan yang dimaksudkan oleh orang-orang yang mengerti, setan itu ya kita sendiri. Maksudmu? Jadi Mas Galang minta khotbah saya toh? Oke, tidak apa. Sebab
Kalau suatu saat aku jadi pengkhotbah atau seorang PR atau mungkin paranormal, ya hitung-hitung latihan. Sudah, tidak usah banyak ngedebus kamu. Coba ceritakan, setan menurut kamu itu gimana? Setan itu ya setan. Jangan jadi sok tahu kamu. Loh, aku tahu sekarang, Mas. Kata Simbah, setan itu adalah hawa nafsu yang terumbar, di mana keinginan yang harus tercapai dengan cara berbagai jalan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan itu biasanya yang bersifat merusak. Contohnya? Contohnya banyak. Dan perbuatan nafsu setan itu biasanya ditunjukkan hal-hal yang nikmat. Sebagai contoh mudah, ya kita. Kita adalah yang masih muda. Lebih tepatnya, Mas Galang yang kujadikan contoh. Tidak apa, kalau kau menjadikan aku contoh. Oke. Jika Mas Galang menggoda wanita, itu adalah salah satu perbuatan setan kecil. Dan apabila sudah membesar, itu namanya nafsu setan. Mas, kenapa orang itu dalam agama dilarang berjudi? Ya, karena merusak ekonomi. Tepat, Mas. Kok hanya main tepat? Jadi menurut kamu semua perbuatan yang berawal mengasihkan itu biasanya nafsu setan? Lebih banyak ya iya daripada tidak. Ya, sebagai contoh kecil, kenapa orang minum minuman keras itu dilarang? Ya jelas merusak pikiran. Kamu itu ada-ada saja, Tri. Kamu belajar semua itu dari siapa? Dari Simbah. Ternyata kau juga senang ya belajar pada Simbah. Itu penting, Mas. Putri belajar di bangku kuliah itu juga perlu. Tapi yang paling penting adalah mempelajari lahir dan batin. Kata orang, membangun manusia seutuhnya. Wah, kalau aku lama-lama bicara sama kamu, otakku ini bisa penuh dengan hafalan dan penuh tanda tanya. Itulah, Mas, keuntungan Mas Galang kemari. Tidak usah mengembara ya, Mas ya. Bukankah kemarin Bapak sudah memberi pekerjaan? Tidak usah pergi ya. Pokoknya kalau Mas Galang di Solo, wah, Mas Galang akan menjadi karyawan yang hebat. Aku masih ada tugas lain. Tugas lain apa? Tugas lain ya tugas lain. Kok tugas lain apa? Tadi Mas Galang dapat berita bagus ya. Wah, bakalan jadi bintang film nih. Tentang apa? Ya, tentang dubbing film Putri Solo itu. Itu namanya Tanpa Memburu Rezeki, tapi rezeki memburu Mas Galang. Apalagi sekarang penggemar Mas Galang mulai banyak setelah adanya drama yang Mas Galang perankan itu. Padahal aku tidak menyangka loh kalau Mas Galang bisa main drama radio. Bisa saja kamu, Putri. Kok begitu senyumnya? Senyum-senyumku sendiri kok iri. Wah, sudah jam 4 kurang 10 menit ini. Emangnya Mas Galang berangkat jam berapa? Jam 5, naik kereta ekonomi. Naik kereta ekonomi? Kasihan nasibmu, Mas. Apa Mas Galang tidak punya duit? Udah deh, pulangnya besok saja. Biar Putri belikan kereta Bima atau paling tidak kereta Senja. Kendaraan yang mewah belum tentu membahagiakan orang lain, Putri. Masalahnya bukan tidak punya duit, tapi karena keadaan saja yang tinggal hanya kereta ekonomi. Nah, itu dia Paman, sudah datang. Nah, sekarang Mas Galang mandi, biar Putri yang kemas barang. Jadi kau benar pulang hari ini, Galang? Iya, Paman. Hanya doa Paman serta doa bule saja yang saya minta. Wah, itu sudah pasti, Galang. Pamanmu selalu berdoa demi keselamatanmu serta kesehatanmu. Begitupun juga dalam usaha kerjamu. Begitu juga bulitmu ini, Lang. Sebenarnya saya lebih senang jika kau mau bekerja di Solo. Biar kau dekat dengan saya juga pamanmu. Ya, seperti kata-kata paman. Jangan lupa apa yang pernah dinasihatkan ayahmu. Pamanmu hanya bisa membantu sebisanya, ya. Pamanmu hanya jurung pamuji. Semoga Tuhan mengaruniai kita selamanya. Ajudan sudah siap mengantar, Mas. Paman. Ya. Saya mohon pamit.
Iya. Semoga selamat dalam perjalananmu, Galang. Saya juga mohon pamit, Bule. Galang, selamat jalan, Galang. Hati-hati ya. Putri, Ya, antarkan masmu hingga ke stasiun balapan, ya. baik ya. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Refagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Refagan, Refagan, Refagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Refagan membebaskan derita yang menyertai flu. Refagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Suasana di stasiun balapan Solo memang cukup padat saat itu. Bahkan para penumpang yang menuju kota Cirebon dan Jakarta pun cukup berjubel. Sekalipun mereka bersedia untuk berdiri, Galang dan Putri mulai memasuki gerbang pintu menuju peron kereta api. Hati-hati, suasana orang berjubel dan copet keliaran loh ini. Kaki orang diinjak-injak. Apa tidak melihat? Aduh, jangan diinjak kakiku. Mas Galang. Aduh, Mas jangan ikut mengejar. Iya, akan kejar orang. Bawa ini. Jangan pukuli aku. Jangan Tenang, saudara-saudara. Tenang. Copet ini sudah tertangkap. Tenang. Kenapa kalian harus menghajar sampai orang ini mulutnya berdarah? Hah? Kenapa? Ayo, jalan. Biar aku yang menemukan palanya. Ayo, hajar. Sudah. Maaf, saudara-saudara. Saya mohon saudara-saudara semua tenang dan jangan main hakim sendiri. Orang ini telah tertangkap dan sudah tidak berdaya. Tapi dia copet. Saudara jangan membela. Dia harus diajar. Maaf, saudara. Mengajar orang yang tidak berdaya sungguh tidak berperi kemanusiaan. Maaf. Sekarang kita bawa saja orang ini ke tempat petugas keamanan. Oh, kenaan dia. Payah ini. Saudara Galang telah mengambil jalan terbaik atas tindakan orang ini. Saya mengucapkan terima kasih terhadap saudara Galang. Karena Galang berhasil membendung massa. Sebenarnya bukan saya, Pak. Semua ini adalah berkat bantuan mereka. Ya, sebenarnya tadi saya sudah mendengar dari petugas stasiun bahwa para penumpang agar berhati-hati dan tidak mengenakan perhiasan di tempat ramai seperti ini. Sekarang saya permisi dulu, Pak. Baiklah. Biar petugas yang mengurus tersangka ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi, saudara Galang. Sama-sama, Pak. Permisi. Permisi, Pak.
Mari, silakan. Galang. Saya pernah dengar nama itu. Tapi di mana? Waktu 10 menit lagi, kereta ekonomi segera akan berangkat. Para penumpang pun sudah mulai menempatkan dan masuk ke dalam gerbong, sesuai dengan nomor tempat duduk mereka masing-masing. Kami mohon bagi para penumpang kereta api ekonomi segera menempatkan diri dengan memasuki gerbang yang telah tersedia sesuai dengan nomor tempat duduk. Karena 5 menit lagi kereta akan segera berangkat. Terima kasih. Loh, ibu naik kereta ini juga? Bukankah ibu yang tadi kehilangan perhiasan? Iya, Nak. Nak Mas yang mengejar orang tadi ya? Waduh, terima kasih sekali Nak Mas. Untung ada Nak Mas. Kalau tidak, wah, ibu ini sudah keluar keringat dingin. Sama-sama, Bu. Bukankah sebelum tadi memasuki peron, tadi sudah diperingatkan oleh petugas stasiun bahwa kita harus berhati-hati. Sebab banyak orang yang berbuat macam itu. Usil dengan cara yang tidak benar. Main serobot, jambret, copet. Iya, Nak Mas. Saya tadi memang salah. Sekarang sudah ibu simpan di tas. Ibu mau ke Jakarta? Tidak, Nak Mas. Ibu mau ke Cirebon. Iya. Maaf. Jadi saudara yang menolong ibu ini dan menangkap copet tadi toh? Wah, saudara memang hebat. Bisa mengendalikan emosi massa. Wah, kalau tidak, bisa-bisa remuk orang itu. Iya. Sebenarnya kalau dipikir memang salahnya si copet itu. Tapi ya dasar nasib dia. Itu resiko sebagai seorang copet. Ya, padahal stasiun balapan itu tidak pernah ada kejadian seperti tadi loh. Tapi tadi... Ya, namanya saja stasiun, Pak. Kadang-kadang ada, kadang juga tidak. Putri, ya. Sebentar lagi kereta akan berangkat. Kalau begitu, aku turun dulu ya, Mas. Tidak cium aku dulu. Mas sekarang genit, pakai gaya repas segala. Tidak apa, kan cium adik sendiri. Tidak usah, malu dilihat ibu-ibu. Kita bukan orang barat, Mas. Sudah ya, Putri turun. Oke, adik manis. Jangan lupa, kalau kamu wisuda, kirim surat sama aku. Dan jangan lupa salam buat Christine. Baik, selamat jalan, Mas. Gadis cantik itu pacar Nak Mas ya? Bukan, dia adik saya, Bu. Putri dari paman saya yang di Solo. Perasaan tersendiri bagi Putri setelah dirinya ditinggalkan oleh Galang. Entah sampai kapan lagi dia akan bisa bertemu dengan Galang. Mungkin wisudanya nanti, atau mungkin pada kesempatan lain yang akan direncanakan oleh keluarga Putri. Seakan pertanyaan itu bermunculan satu persatu. Kapan lagi Galang akan ke kota Solo? Putri pun akhirnya meninggalkan stasiun balapan. Sementara kereta api yang ditumpangi oleh Galang terus melaju menuju kota yang dituju. Jadi saudara Galang cukup lama juga tinggal di kota Solo di rumah pamannya itu? Ya, lumayan juga. Sudah berapa kali ke kota Solo? Baru sekali ini. Yang benar, sepertinya saya tidak percaya. Benar, saya baru pertama kali ke kota Solo. Kalau saya memang sering. Bahkan hampir setiap tahun pasti saya ke Solo. Ya, maklum, mertua kami di kota Solo. Solo memang cukup menyenangkan dan bersih. Memang, menurutku Solo memang kota bersih. Sesuai dengan slogannya, Solo berseri. Bersih, sehat, rapi, indah. Jadi apa yang paling berkesan tentang kota Solo? Banyak. Sebab di kota Solo, saya banyak menemukan kisah-kisah yang menarik, yang unik. Ya, pokoknya macam-macam lah. Dan di kota itu saya mempunyai kesan tersendiri terhadap kota Solo. Oh, apa itu?
Ya, bagi saya Solo adalah kota kenangan. Galang merasakan ada sesuatu yang menyentuh dalam perasaannya. Banyak sekali kenangan yang didapat di dalam kota Solo itu. Tapi bagaimanapun, kota Solo harus ditinggalkannya, seiring dengan lajunya kereta api yang membawa dirinya. Mulailah hari Anda dengan penuh semangat. Mulailah dengan penuh gairah dengan tenaga dari Tonikum Bayar. Tonikum Bayar, cari sangat untuk kita semua. Berolahraga dengan tekun atau bekerja keras, Tonikum Bayar bila diminum teratur menjamin kemantapan tenaga, membuat kita sehat berseri untuk mencapai prestasi puncak. Tonikum Bayar, cari sangat untuk kita semua. Tonikum Bayar mengandung ekstrak liver, mineral dan vitamin yang dengan mudah diserap tubuh menjadi tenaga tambahan. Tonikum Bayar memberi semangat bagi Anda untuk menjadi yang terbaik. Tonikum Bayar, cari sehat untuk kita semua. Saudara pendengar, silahkan mengikuti kisah ini dalam sandiwara serial Galang Gemilang pada episode berikutnya. Sampai jumpa.